Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Ketika bertemu dengan teman, kita harus menjaga jarak dan tidak bersalaman. Ketika hendak keluar rumah, kita harus menggunakan masker sebagai alat pelindung diri. Kemudian, kita pun harus mengingatkan teman untuk jaga jarak. Kemudian, kita melakukan pengecekan suhu ketika akan memasuki ruangan atau suatu tempat. Dan kita pun tak lupa harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Dengan gerakan mencuci tangan yang benar. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol ibu jari, permukaan tangan, pergelangannya, dan ditutup menggunakan siku. Halo adik-adik. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan?
Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus dijamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya, hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator yang ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R. Reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo, ber-PHBS. Hidup sehat dimulai dari saya.